The Crow ini film yang rilis di tahun 2024, disutradarai oleh Rupert Sanders. Dan sebelumnya gue tuh pernah nonton The Crow versi Alex Proyas itu di sekitar tahun 2013-an. Menurut gue itu salah satu film yang unik ya. Dan gue sengaja nggak mau nonton ulang lagi karena takutnya akan ngerubah memori gue tentang film itu gitu. Yang menurut gue tuh udah bagus banget ya. Sedangkan untuk versi terbarunya ini, gue lumayan ngikutin dari sisi perkembangannya, dari Jason Momoa sampai ke Bill Skarsgård ya. Tapi jujur aja dari sisi ekspektasi tuh gue agak rendah untuk film ini, terutama setelah ngeliat trailernya. Cuma balik lagi, gue coba nonton dengan pikiran yang terbuka ya. Sedangkan dari sisi cerita tentang Eric Draven yang kembali hidup dari kematian dan sekarang ia memiliki semacam kelebihan yang digunakan untuk membalaskan dendamnya. Kurang lebih seperti itu dari sisi plotnya dan setelah gue selesai nonton bisa dibilang ya ini versi adaptasi yang berbeda. Bagian awal tuh lebih mengeksplor ya mengenai kehidupan sebelum tragedi ini terjadi. Di mana kita ngelihat Eric di dalam penjara hingga proses ketemunya dia dengan Shelly yang menurut gue mencoba untuk menambahkan sisi emosionalnya gitu antara hubungan mereka berdua ya. Soalnya nyawanya tuh ya ada di sini gitu. Kalau versi Alex Proyas kan lebih fokusnya ke Ericnya gitu. Serta satunya lagi itu dari sudut pandang villain utama di sini dan dua hal ini tuh saling bergantian di sepanjang film ya dari sisi sudut pandangnya. Cuma yang ngebuat gue lumayan kaget ya, mereka tuh cukup lama untuk ngebangun backstory ini karena transformasinya Eric tuh lebih membutuhkan waktu dengan konsep yang lebih sedikit dalam juga kalau menurut gue serta ada penjelasan mengenai alam lain ini. Jadi secara eskalasi yang ada di sini tuh lumayan berasa dan ini yang gue suka dari versi yang ini. Ditambah yang menarik adalah sisi healingnya Eric di sini tuh lebih terasa sakitnya ya. Dan beberapa kali dia juga mencoba untuk memperbaiki anggota tubuhnya juga ketika ada yang patah ataupun yang keluar. Walaupun nggak begitu banyak, tapi jadi kayak nambah sentuhan gore-nya sedikit ya untuk film ini. Dari sisi atmosfer atau vibe-nya, menurut gue yang ada di sini tuh lebih ke pada film yang lebih pada umumnya ya. Soalnya versi originalnya itu beda banget, lebih dark dengan nuansa malamnya dan ada gotiknya juga. Sedangkan di sini tuh lebih ringan kalau dibandingin dengan yang versi original, walaupun ada darknya juga, tapi menurut gue ini lebih bisa diterima penonton pada umumnya gitu, atau lebih disesuaikan dengan pasar ya. Dan kalau ngomongin action, ya lumayan oke, nggak banyak dan nggak kurang juga, lebih ke sesuai dengan keadaan dan konteksnya ya. Khususnya untuk action yang ada di bagian awal-awal cerita gitu sebagai cara untuk ngenalin kemampuannya Eric pada para penonton gitu. Salah satu scene yang gue suka adalah ketika dia tuh kena tembak shotgun ya dan jatuh ke bathtub. Itu menurut gue manis. Penggambaran alam lainnya juga unik. Ada beberapa hal yang agak ngingetin gue dengan film Max Payne juga. So, The Crow sedikit di bawah ekspektasi, tapi menurut gue sih nggak sejelek itu ya. Masih bisa ditonton sampai habis, terutama di bagian akhir yang cukup emosional. Kalau ditanya versi mana yang gue suka ya tentu jawabannya ya versinya Alex Proyas gitu. Cuma yang gue suka dari film ini adalah progres transformasinya si Eric ini. Jadi itu aja opini gue untuk film ini. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.